Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Musyawan dan selamat pagi teman-teman. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita diberi kesehatan pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu paradigma interpretif yang disusun oleh kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Fuad Abdul Baki, dan yang kedua dengan saya sendiri Triana Mutiara Salma, dan yang ketiga ada Taskia Alifah. Selanjutnya akan dibahas oleh Taskia Alifah. Kepada Taskia Alifah saya persilakan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan salah satu dari paradigma non-positivisme. Paradigma ini juga dikenal dengan sebutan interaksionis subjektif, yang dimana pada paradigma ini meyakini bahwa realitas sosial secara sadar dan aktif dibangun sendiri oleh individu. Maka dari itu, setiap individu mempunyai potensi untuk memaknai setiap perbuatan yang dilakukannya. Paradigma ini juga memiliki kemiripan dengan kritis. Yang selanjutnya itu ada prinsip dasar dalam paradigma interpretif. Yang pertama itu ada individu menyikapi sesuatu peristiwa yang ada di lingkungannya berdasarkan makna yang individu tersebut buat sendiri. Yang kedua itu ada makna terbentuk karena adanya interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain. Yang ketiga itu ada makna yang didapat ataupun terbentuk akan dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretif yang juga berkaitan dengan hal lain yang dihadapinya. Yang selanjutnya itu ada asumsi-asumsi prinsip dasar paradigma interpretif. Yang pertama itu ada asumsi yang pertama itu ada individu dapat melihat orang lain dan dirinya sendiri. Asumsi yang kedua itu ada individu maupun menyadari keadaan yang ada di sekitarnya dalam interaksi sosial. Asumsi yang ketiga, individu mampu memahami makna melalui proses empati dalam suatu aktivitas dan individu itu akan menafsirkannya sendiri terhadap suatu kejadian di sekelilingnya. Yang selanjutnya itu ada implementasi prinsip paradigma interpretif. Itu ketika seorang individu berada di suatu kelompok dan salah satu anggota kelompok tersebut tidak suka dengan pendapat atau saran dari anggota lainnya. Kemudian individu tersebut menyadari dan mengerti akan hal tersebut melalui cara berbicara atau gerak-gerik orang yang tidak menyukai pendapat atau saran dari anggota kelompok lain. Selanjutnya ada paradigma interpretif dalam penelitian. Apa sih paradigma interpretif dalam penelitian itu? Paradigma interpretif dalam penelitian adalah bagaimana cara kita memahami pengetahuan ilmiah dan kenyataan. Dalam model penelitian ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang realitas dan penyebab dari penelitian yang akan diteliti. Para peneliti tidak hanya mempelajari individu dari budaya dan luar saja, akan tetapi peneliti yang mengikuti paradigma interpretatif mencoba mencapainya dengan menempatkan diri mereka di tempat entitas yang mereka amati. Selanjutnya, implementasi paradigma interpretif dalam penelitian. Budaya tradisional yang semakin memudar dikarenakan adanya pengaruh globalisasi, yang dimana dapat kita amati kebanyakan kalangan remaja di zaman sekarang itu lebih banyak menyukai kebudayaan luar dibanding dengan budaya khas tradisional. Contoh, anak-anak itu lebih suka makanan-makanan dari luar dibanding makanan dari dalam gitu, kayak lebih suka burger gitu kan. Padahal makanan yang di dalam negeri itu lebih enak sebenarnya. Dari sinilah akan mengamati tentang realitas pengaruh globalisasi terhadap budaya tradisional. Kebudayaan pada penelitian studi kasus paradigma interpretif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas, dan kehidupan nyata tidak hanya memiliki satu sisi, melainkan dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya ini adalah buku The Principles of Philosophy. Kita akan membahas sejarah paradigma interpretif. Nah, paradigma ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 yang diawali oleh filosofis René Descartes pada bukunya yang berjudul The Principles of Philosophy. Nih yang ini ya teman-teman bukunya. Nah, ia tuh berpendapat bahwa semua penjelasan dapat didasarkan pada observasi benda dan gerak. Sebuah pemahaman dari kehidupan sosial
harus memperhitungkan subjektivitas dan makna pribadi dari individu. Lalu, paradigma ini dibentuk oleh fenomenologi, hermeneutika, dan interaksi simbolik. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan paradigma interpretif dan kritis. Teori ini pada umumnya menyadari bahwa makna dapat berarti lebih dari apa yang dijelaskan oleh pelaku. Jadi, interpretasi adalah suatu tindakan kreatif dalam mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan pada makna, kemudian implikasi sosial kritis. Nah, ia tuh berpendapat bahwa semua penjelasan dapat didasarkan pada observasi benda dan gerak. Sebuah pemahaman dari kehidupan sosial harus memperhitungkan subjektivitas dan makna pribadi dari individu. Lalu, paradigma ini dibentuk oleh fenomenologi, hermeneutika, dan interaksi simbolik. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan paradigma interpretif dan kritis. Teori ini pada umumnya menyadari bahwa makna dapat berarti lebih dari apa yang dijelaskan oleh pelaku. Jadi, interpretasi adalah suatu tindakan kreatif dalam mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan pada makna, kemudian implikasi sosial kritis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Fuad Abdul-Baqi. Kepada Muhammad Fuad, saya persilakan. Selanjutnya, implementasi persamaan dan perbedaan antara paradigma interpretif dengan kritis. Pada jurnalistik yang menggunakan laporan riset non-positif atau disertai dengan suatu laporan jurnalistik dengan melakukan proses investigasi. Menurut saya, hal ini cukup masuk akal, dikarenakan wartawan juga dapat melakukan wawancara mendalam dalam melakukan laporan jurnalistik tanpa adanya analisis data. Selanjutnya, paradigma interpretif menurut para ahli. Thomas A. Swan dalam Denzin dan Lincoln 1994-119 mencoba menggambarkan secara lebih luas dan mendalam tentang paham interpretif dan menyatakan bahwa interpretif merupakan ide yang berasal dari tradisi intelektual Jerman. Interpretif digunakan untuk penelitian manusia yang bersifat unik. Terdapat bermacam sanggahan terhadap interpretif naturalistik atau alamiah. Dari ilmu pengetahuan sosial secara kasar, pandangan tentang tujuan dan metode ilmu pengetahuan sosial disamakan identik dengan tujuan dan metode ilmu pengetahuan alam. Kaum interpretif berpandangan bahwa ilmu pengetahuan mental Geisteswissenschaften atau ilmu pengetahuan budaya. Selanjutnya, studi kasus paradigma interpretif pada riset akuntansi yang menggunakan teori akuntansi positif untuk menjelaskan dan meramalkan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungan antara individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi. Sehingga pada saat ini pun riset akuntansi dengan menggunakan paradigma positif ini pun masih mendominasi dan kebanyakan menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis. Bahwa paradigma interpretif hadir di saat peneliti bidang akuntansi menganggap paradigma positif tidak mampu memunculkan sebuah kejujuran akan sebuah kenyataan dan hanya mampu menganalisis secara numerik model matematika dan mengeneralisasi segala sesuatu yang berakibat gagalnya hasil riset untuk mengatasi masalah pada tataran praktis. Penelitian dengan paradigma positif tidak mengindahkan manusia dan proses sosial sebagai pembentuk atas kondisi sosial itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat buat kalian. Menwalkalam yasturun bila hifis nabi bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.